Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, dikisahkan ada seorang wanita dari kalangan Alawiyah, yaitu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, termasuk dalam Ahlul Bait Nabi SAW, hidup dalam keadaan fakir setelah ditinggal wafat suaminya. Ia mempunyai beberapa orang anak perempuan yang masih kecil. Karena khawatir orang-orang di sekitarnya akan gembira karena penderitaannya, maka wanita janda dan anak-anak yatimnya itu meninggalkan tanah kelahirannya, pindah ke suatu tempat yang ia sendiri belum tahu kemana. Dan dalam perjalanannya, wanita tersebut memasuki suatu desa dan tinggal di sebuah masjid yang kosong. Karena anak-anaknya dalam keadaan lapar, wanita tersebut mencoba mencari dan meminta makanan dari warga di sekitar masjid yang tentunya tidak mengenal kalau dia adalah seorang Alawiyah. Ia memasuki suatu rumah dari seorang muslim yang tampak berkecukupan, yang ternyata adalah seorang pembesar di desa tersebut. Ia berkata, "Saya ini seorang perempuan asing." Dan wanita tersebut menyebutkan keadaan anak-anaknya yang dalam keadaan kelaparan. Tetapi lelaki tersebut mengabaikan begitu saja. Maka wanita itu meninggalkan rumah tersebut dan berjalan lagi sampai di suatu rumah lainnya yang kebetulan pemiliknya tersebut adalah seorang yang beragama Majusi. Ia menyambut kehadirannya dengan gembira. Setelah menceritakan keadaannya, lelaki Majusi itu memenuhi kebutuhannya, bahkan ia mengirim salah seorang istrinya untuk menjemput anak-anak wanita tersebut di masjid dan membawanya untuk tinggal di rumahnya. Ia begitu memuliakan wanita Alawiyah ini dan anak-anak yatim itu layaknya terhadap kaum kerabatnya sendiri. Pada malam harinya, lelaki muslim yang didatangi wanita Alawiyah itu bermimpi, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Ia melihat Rasulullah SAW berdiri di samping sebuah gedung yang amat megah dan indah. Maka ia mengucapkan salam kepada beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapakah gedung itu?" "Untuk orang-orang Islam," jawab Nabi Muhammad SAW. Lelaki itu berkata penuh harap, "Saya adalah orang Islam. Saya juga bertauhid." Tetapi tanpa diduga, Nabi SAW bersabda dengan nada kurang ramah, "Coba tunjukkan buktinya di hadapanku." Lelaki tersebut tampak kebingungan mendengar sabda beliau dengan nada seperti itu, bahkan ketakutan. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang wanita yang telah mendatanginya meminta sesuatu dan ia mengabaikannya itu.
dan ia terbangun dari mimpinya. Tampak tergambar kesedihan dan penyesalan tak terkira di wajah karena sikapnya terhadap wanita Alawiyah tersebut. Keesokan harinya ia berjalan berkeliling dan untuk mencari wanita tersebut, dan akhirnya ditunjukkan ke tempat orang Majusi. Setelah bertemu, ia meminta dengan sangat agar lelaki Majusi itu mau menyerahkan wanita dan anak-anak yatimnya tersebut kepada ia. Lelaki Majusi itu menolak dengan keras permintaannya dan berkata, "Kami benar-benar merasakan berkah dari kehadiran wanita tersebut dan anak-anak yatim yang bersama wanita ini." Lelaki muslim itu mengeluarkan sekantong uang sambil berkata, "Ambillah uang 1000 dinar ini dan serahkan mereka kepadaku." Lelaki Majusi tetap bertahan menolak permintaan tersebut walaupun ia disuap dengan 1000 dinar. Lelaki muslim yang juga pembesar desa itu tampaknya ingin memaksakan kehendaknya dengan memanfaatkan kekuasaannya. Segala cara dari yang halus hingga yang kasar dilakukannya untuk membawa wanita Alawiyah itu beserta anak-anaknya. Karena lelaki muslim begitu memaksa, maka lelaki Majusi itu berkata, "Apa yang engkau inginkan itu? Akulah yang lebih berhak dengannya. Mungkin engkau bermimpi sebagaimana aku memimpikannya, dan gedung yang engkau lihat dalam mimpi itu diciptakan untukku. Apakah engkau ingin membanggakan keislamanmu padaku? Demi Allah, aku dan seluruh keluargaku tidaklah tidur tadi malam kecuali telah memeluk Islam di tangan wanita tersebut." Kemudian lelaki Majusi yang sebenarnya telah memeluk Islam itu menceritakan bahwa dalam mimpinya tersebut ia bertemu Rasulullah SAW berdiri di sisi gedung yang megah dan indah sebagaimana dimimpikan si lelaki muslim, dan beliau bersabda, "Apakah wanita Alawiyah dan anak-anak perempuannya itu ada di sisimu?" "Benar ya Rasulullah," katanya. "Gedung ini milikmu dan seluruh anggota keluargamu," kata Nabi SAW, dan setelah itu lelaki Majusi tersebut terbangun. Lelaki muslim itu akhirnya pulang dengan kesedihan dan penyesalan yang tiada terkira. Kalau saja ia bisa membalikkan atau memundurkan waktu, tentu ia akan mengambil sikap yang berbeda. Tetapi seperti kata pepatah, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tidak ada jalan untuk mengambil keutamaan yang telah hilang kecuali dengan taubat dan terus-menerus bertaubat. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah yang cukup menarik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh dikomen dengan menuliskan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan ada pada kalian semuanya. Ada kekurangan dan kekhilafan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.